Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan membahas tentang modul 10, yaitu lanjutan untuk lighting dan efek. Nama saya Muhammad Arifin dari kelas TI3I, nomor absen 20 dengan NIM 18417202128. Di sini saya akan membahas yang tadi saya sebutkan, yaitu lanjutan dari lighting dan efek. Di sini yang pertama kali saya bahas adalah tentang menambahkan reflection map secara custom pada scene. Jadi bagaimana itu, kita akan langsung masuk ke projectnya. Di sini kita akan masuk ke scene. Maksud saya bukan ke scene, tapi masuk ke salah satu. Nah, ini dia yang saya maksudkan, yaitu masuk ke salah satu dari baterai objek, maksud saya dari satu objek BBFX bernama baterai privat, di mana di sini file ini atau objek ini agak sedikit menarik karena di sini kita bisa lihat efeknya agak berbeda. Ini disebabkan karena dalam materialnya kita menggunakan material yang agak berbeda di sini. Kalau kita lihat, nah di sini kita menggunakan materialnya itu dari file yang ada di sini di bagian ini. Jadi kita menggunakan material untuk customize reflection pada bagian ini, sehingga menyebabkan seperti ini. Padahal customer reflection ini sebenarnya kalau kita lihat ini gambar ya. Jadi dia itu pakai gambar, tapi bisa menyebabkan efek seperti ini. Sehingga kalau kita lihat itu tampilannya sedikit berbeda. Lalu caranya gimana? Kalau kita lihat di cara angka ini, sebenarnya itu ya, kita cuma tinggal menambahkannya di bagian ini sebenarnya, reflectionnya di skyboxnya ini kita pakai custom reflection. Jadi di bagian lighting ini, di bagian ini, jadi di bagian cube mapnya itu kita pakai custom reflection di sini, sehingga gambarnya juga seperti ini. Kalau kita pakai bukan pakai custom reflection, mungkin kita pakai non gitu ya, tampilannya akan seperti ini ya, berbeda bukan? Tapi kalau kita pakai custom reflection, tampilannya akan seperti ini. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya terletak pada ini, ada pencahayaan sedikit di sini, jadi menyebabkan efek dari gambarnya itu seperti ini, tampilan lebih bercahaya gitu. Nah, itu untuk pembahasan saya yang pertama. Sedangkan untuk pembahasan yang kedua, kita membahas tentang membuat laser printer menggunakan project dan line renderer. Jadi di sini kita itu pertama kali import untuk package-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengatur seperti untuk inspektor dari shader project light di project asset itu. Setelah itu kita ubah namanya, lalu kita, kalau di sini tuh shadernya itu ada di sini nih, yang diubah itu adalah project laser. Jadi ini project laser. Project laser shader
dimana project laser shader ini berisikan brand DST Color, dimana kita mengubahnya itu ya. Untuk mengubahnya ya, kita tinggal ubah di dalamnya ini. Jadi kita buka lewat sini, kita buka Microsoft versi selector, buat pada jauh. Karena sebenarnya itu untuk shadernya tadi sebenarnya dia kopian dari shader yang lain, sehingga kita harus mengubah bagian dalamnya agak responding. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu sebentar, jadi saya akan jelaskan sedikit. Jadi proyektor laser ini sebenarnya ada perbedaan sedikit ya. Kalau di sini tuh, kalau mungkin bisa saya tunjukkan di bagian laporan saya saja. Jadi begini, di bagian laporan kita ubahnya itu di bagian ini. Kan tadi ini bukan proyektor laser, kalau semua kita lihat di anunya, ini adalah project light. Lalu kita ubah di bagian ini adalah untuk menjadi proyektor laser. Karena kebetulan tadi saya buka juga sepertinya ada kendala karena nggak merespon. Bentar, kita coba buka lagi. Oke, seperti ini. Oke, udah terbuka. Karena emang ini agak berat ya. Karena juga saya kebetulan buka unit itu juga. Jadi di sini tuh kita ganti di bagian ini. Di shader ini kita ganti proyektor laser, karena sebelumnya itu kalau di sini adalah proyektor light, bukan laser. Jadi agak berbeda gitu ya. Oke. Silang aja, karena coba di sini aja yang diganti, yang lainnya enggak, yang lainnya tidak diganti. Jadi setelah itu kita lanjutkan untuk di bagian selanjutnya, di mana kita akan melakukan perbaikan untuk pada maaf saya. Jadi di sini kita akan membuat material, menggunakan laser material. Laser material itu di mana? Kalau kita buatnya itu saya taruh di sini, di bagian ini. Bentar. Di bagian laser material, pilih laser material. Jadi kita dipilih laser material. Laser material itu kalau nggak salah saya namanya enggak, laser material. Nanti kita cek dulu. Ini. Jadi ini laser material. Di sini laser material kita itu, di sini kita selectnya itu adalah light. Sedangkan untuk di sininya kita selectnya adalah untuk ini. Kita pilih defaultnya aja. Gitu. Setelah kita memilihnya, itu kita lanjut ke bagian selanjutnya, dimana kita harus mengatur ini. Gambarnya itu, kalau gambarnya itu sebenarnya aturnya kita di mana ya, itu di bagian ini semua. Kalau off-nya, jadi sini saya itu milih kalau off. Kalau off-nya itu kita atur lagi gitu. Kita ubah lagi kalau off-nya. Nah ini, kalau kita bisa lihat itu kalau off-nya di sebelah kiri dan kanannya itu hitam, sedangkan sisanya itu putih gitu. Untuk ngaturnya sendiri, saya pakai editor untuk mengubah gambarnya. Lalu ya setelah itu kita ubah seperti itu. Seperti yang ditunjuk ini, pada bagian kiri dan kanannya itu hitam. Jadi gunanya nanti ini gambar, maksud saya benar, gambar ini gunanya nanti untuk memproyeksikan lasernya, dimana nanti di bagian belakang dan depannya itu
lebih terang ya gitu, lebih membentuk gitu. Nanti akan saya tunjukkan di mana. Lalu di sini dari hierarchy view-nya kita ubah di bagian laser proyektor, ini bagiannya agak dalam juga. Jadi kalau kita lihat itu laser di bagian sini. Dan saya nggak lupa sebenarnya di bagian mixing. Jadi bawah. Oke. Nah ini di bagian ini pointer prefab. Jadi kalau jadi di pointer prefab ini ada lagi. Nah ini dia laser projector. Jadi di bagian laser projector sini kita panggil line map yang dibuat tadi, sama kita panggil laser material yang kita buat tadi. Jadi setelah kita membuat itu, kita juga masukkan juga laser aim, laser aim, di mana laser aim ini nanti kita kita atur sedemikian rupa. Setelah itu kita atur size-nya di sini adalah 0,2 untuk di bagian ini, sama untuk projectornya kita atur untuk 0,1. Jadi sebelumnya game object ini tadi kita belum masukkan untuk projector dan juga untuk laser aim-nya. Jadi kita masukkan dulu add component, kita cari projector seperti itu. Setelah itu kita atur sedemikian rupa seperti ini, lalu kita masukkan scriptnya untuk laser aim. Lalu setelah itu selesai. Lalu bagaimana kita mencobanya? Kita coba langsung aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kita lihat seperti ini. Kita sentuhkan ke sini dulu. Nah, kalau kita lihat, kita perbesar scale-nya deh. Nah, kita lihat ini dia. Yang saya maksudkan itu di bagian ini ya. Nah, di bagian setelah kita stop dulu. Stop. Nah, di bagian ini itu yang bercahaya itu adalah kita atur di bagian ini tadinya. Di bagian asal material. Default off-nya lebih tepatnya. Jadi default off ini karena kita default off itu adalah asal material. Nah, ini default off dan ini untuk cahaya yang ada di sini. Gitu. Jadi di tengah ini tadi dimasukin ini tadi, sehingga tampilannya seperti ini. Gitu. Oke. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Jadi yang bagian ketiga ini kita akan membahas tentang ini untuk untuk codingan laser aim. Jadi kita masukkan seperti ini. Untuk codingannya sendiri itu kalau kita bisa lihat ini di sini using Unity Engine, lalu kita buat public class-nya itu laser aim, di mana nanti kita berisi beberapa variabel seperti line width dengan tipe datanya fluid, regular color dengan tipe data color, dengan vary color tipe data color, material dengan line map dengan tipe datanya material, lalu sini line n di mana tipe datanya vector 3, di mana di sini juga terdapat project yang bertipe data projector dan juga line yang bertipe data line radar. Di mana void kita mulai di start, di mana startnya ini kita ambil dari line, di mana line itu sama dengan object dan add komponen. Jadi kita add komponen terlebih dahulu, di mana kita memanggil line renderer, lalu di sini line dan material yang kita panggil itu adalah line map, dan juga untuk line material set colornya itu kita ambil tint color dengan regular color, di mana line set vertex-nya itu terhitung 2. Jadi untuk line set vertex-nya itu terhitung 2, di mana line untuk width-nya itu kita atur line width dan juga line width. Jadi untuk projectornya
Jadi maksudnya language atau language itu kepanjangannya aja ya. Jadi panjang asalnya itu waktu kita tampilkan tadi itu seperti itu. Lalu sini terlalu projector sama dengan game komponen projector. Jadi kita panggil projector seperti itu. Lalu di sini kita divide update-nya, di sini kita memanggil hit, kita membuat variable hit. Di mana variable hit ini mempunyai variabel yang mempunyai tipe data request hit. Lalu di sini kita juga membuat variabel baru dengan nama fvd dengan tipe datanya vector 3 yang merupakan yang berisi transform transform direction. Ini ada function, kita memanggil function dari transform dari file transform variabel yang kita panggil adalah transform direction yang berisi variabel vector dan juga forward, dimana jika fisik dari requestnya itu tadi berubah posisi, maka fvd maka kita di dalamnya ini, tapi sebelum itu kita panggil dulu fvd dan juga untuk variabel hit, di mana tipe datanya adalah put. Jadi di sini kita line n-nya itu sama dengan hit dot point. Dari hit ini itu poinnya, kita ambil function poinnya, di mana nanti kita mengambil marginnya itu 0,5f dengan clip plane-nya itu hit distance dan margin. Jadi plus margin. Jadi untuk penentuan var clip plane-nya itu kita panggil distance dari hitnya tadi, sentuhannya itu tadi, dan juga ditambahkan dengan marginnya. Lalu di else jika tidak menyentuh gitu kan, requestnya itu tidak ada, maka ya line n transformation positionnya kita tambahkan secara eksponen. Lalu sini kita untuk line set position. Lalu di sini ada condition lagi. Jika inputnya itu get buttonnya adalah var 1, maka floatnya itu akan learn speed gitu. Terus mathf-nya itu kita panggil function sync, dimana time-nya itu kita panggil time dikali dengan frame-nya tadi 10 frame. Lalu di sini layer span-nya kita panggil mathf, dimana mathf memanggil function abs yaitu merupakan layer speed. Lalu di sini ada color yaitu tipe datanya color yang merupakan color.red yaitu untuk regular colornya dengan vary color dan juga red speednya. Lalu di sini ada line material, kita panggil line materialnya, kita set colornya untuk pink color tadi yang di sini tuh. Lalu di sini untuk if lagi, dimana input get buttonnya itu adalah var 1 lagi, get button up gitu, maka pink colornya kita set seperti ini. Oke, lanjut ke bagian ketiga, dimana kita akan mengatur lighting, managing sederhana menggunakan light maps dan juga light bulbs. Dan di sini agak ribet, nanti harus lebih teliti lagi. Jadi di sini tuh kita awal-awal kita untuk mengatur direction light-nya. Kalau kita lihat itu di sini, direction light-nya itu kita atur. Jadi di sini itu kita direction light-nya itu kita buat packet, gitu. Direction light kita buat packet, dimana ya seperti itu. Lalu kita lanjutkan di langkah berikutnya itu kita nanti ngatur untuk bagian ini, pemilihan skybook props dan directional light. Lalu kita lanjutkan ke bagian untuk pengaturan kita buat statik. Jadi di levelnya itu kita buat di dalamnya itu semuanya itu bernilai statik itu. Lalu kita lanjut di bagian ini, kita atur di bagian line. Jadi di object line ini kita atur sehingga tampilannya seperti ini itu ngaturnya di mana? Itu ngaturnya di bagian model di bagian model, tapi itu di bagian ini sebenarnya.
Jadi kita ngaturnya itu di sini dulu. Lalu kita lanjut. Nah ini maksud saya untuk ngatur merahnya itu tadi, kita harus hijaunya tadi gitu, kita harus di sini di bagian bentar. Oh ya, maaf, di sini lebih tepatnya ya. Jadi kita ngaturnya di sini colornya. Kita panggil colornya itu untuk ini. Lalu setelah kita mengaturnya, kita build. Kita untuk mengatur yang lain. Untuk rollerbolnya gray. Lalu kita lanjutkan untuk mengatur probe. Jadi untuk pengaturan probe-nya ini agak ribet. Ya, kita atur. Tujuan kita membuat light probe itu sebenarnya untuk ini sih. Jadi waktu kalau light probe-nya tidak ada, otomatis pencahayaannya itu berkurang. Jadi contohnya kayak gini. Saya tarik ke atas ya, light probe-nya. Lalu kita bedakan, akan terlihat beda gitu. Masa sih beda gitu? Ya, akan terlihat beda. Ya, kalau kita nggak menggunakan cahaya di sini, lama-lama hitam. Nah, ini yang saya maksud. Ini hitam gini. Tapi kalau kita naik, karena ini sini ada directional light, maka ya pasti akan bercahaya. Tapi kalau kita taruh di dalam sini, tuh, kita coba ke bagian bawah. Kan gelap gitu ya, warnanya itu nggak kelihatan gitu. Tapi kalau kita masuk ke sini, nah ini ada kayak efek shadow gitu di sini. Nah di sini tuh ada efek shadow gitu. Masih kelihatan, tapi lama-lama juga pudar lagi karena light probe-nya pengaturannya juga nggak tepat. Gitu. Kita naikkan lagi ke atas. Gitu. Jadi efeknya itu light probe itu kita seperti apa ya? Kalau di bagian gelap seperti ini, di bagian ini, kalau kita dekatkan di bagian ini, itu masih terlihat pola bentuknya walaupun warnanya agak redup. Tapi kalau kita hilangkan probe-nya, jadi di bagian cahaya tadi itu, di bagian kegelapan tadi itu, efeknya itu menyebabkan menghitam gitu, sampai polanya itu nggak kelihatan. Nah, jadi gimana untuk mencegah itu? Kita tambahkan light probe agar nantinya apa ya, masih ada bentuk pola dari bolanya tadi walaupun cahayanya agak redup seperti itu. Tujuannya light probe itu seperti itu. Mungkin agak sulit ya karena light probe ini sendiri aturannya juga lumayan banyak. Karena kita menambahkannya itu di titik-titik yang gelap. Jadi sehingga waktu kalau light probe-nya itu tersentuh oleh objek bernama rollerball ini, itu cahayanya nanti apa ya, kalau dia nggak kena light directional light-nya itu masih ada bentuk polanya sedikit. Jadi kayak lampu bantuan, cahaya bantuan untuk dari apabila objek ini tidak tersentuh oleh directional light seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya bahas untuk modul ini yang dengan judul lanjutan lighting dan efek. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan saya juga minta maaf apabila terdapat salah kata saya dalam menjelaskan dan tutur kata saya yang kurang sopan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.